SMA Katolik Syuradikara sebagai sekolah adiwiyata mandiri nasional. Nah, mendengar di tahun 2024 ini SMAK Syuradikara ND mendapatkan penghargaan perpanjangan status sebagai sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional karena konsisten dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Dan pertama kalinya SMAK Syuradikara ND mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri tingkat nasional yaitu pada tahun 2012 dalam bentuk trofi emas dan piagam oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk tahun ini terkait dengan perpanjangan status, kita akan mengetahui bagaimana informasi selengkapnya dalam perbincangan kami bersama dengan Kepala Sekolah SMA Katolik Syuradikara ND, Bruder Christianus Ribeiro SVD MPD yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi Bruder Chris, salam sehat. Salam sehat Ibu Femi, selamat pagi. Selamat pagi Bruder dan selamat juga Provisiat ya atas perpanjangan status dari SMAK Syuradikara sebagai sekolah adiwiyata mandiri nasional. Terima kasih puji Tuhan ya. Oke. Nah Bruder, bisa diinformasikan seperti apa kronologisnya sehingga di 2024 ini mendapatkan perpanjangan status untuk sekolah adiwiyata? Baik, terima kasih. Pertama Syuradikara berbangga ya, berbangga dengan disahkan atau di perpanjangan status sekolah adiwiyata mandiri nasional. Kami sangat berbangga dengan prestasi ini. Berkaitan dengan pertanyaan kronologis perpanjangan status SMAK Syuradikara sebagai sekolah adiwiyata mandiri nasional. Pertama karena SMAK Syuradikara konsisten dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Lalu kami konsisten baik dalam hal mendesain kurikulum berbasis lingkungan hidup dan juga kegiatan-kegiatan yang mendorong atau yang animasi semua warga sekolah dalam hal mencintai lingkungan hidup. Nah, konsentrasi ini atau konsistensi ini ya yang mendapatkan penghargaan kami untuk diperpanjang sekolah adiwiyata mandiri nasional. Gitu Ibu Femi. Oke, ini concern terhadap masalah lingkungan di sekolah ya dan menerapkan juga mengajak memberikan edukasi kepada para siswa-siswi untuk mencintai lingkungan. Nah, kemudian Bruder, ketika diperpanjang status sekolah ini kemudian di 2012 kemarin pernah mendapatkan pertama kali, apa syarat dan kriterianya nih Bruder? Selain tadi memang ada program-programnya nih yang harus dilakukan. Tapi apa yang perlu dipenuhi, apa yang perlu dipersiapkan lagi nih Bruder untuk perpanjangan status? Betul. Bahwa kita penting sekali dalam hal melakukan program kerja atau mendesain sebuah program di sekolah dalam mendukung kegiatan adiwiyata ini. Yang pertama itu tentang dokumen yang itu penting sekali. Bahwa kita sudah berbuat banyak tetapi kadang-kadang kurang memperhatikan dokumen pelengkap. Karena itu hal yang paling penting harus dipersiapkan itu dokumen pelaksana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Lalu kemudian ada kuesioner evaluasi diri sekolah. Bukti lain, bukti-bukti pendukung seperti surat-surat resmi, lalu kemudian foto dan video kegiatan. Nah, ini penting sekali. Jadi persiapan dokumen ini, karena kadang-kadang kita secara administrasi melupakan itu. Dokumen-dokumen ini yang akan kita usung untuk mengajukan sekolah untuk baik bergerak di adiwiyata kabupaten, provinsi maupun nasional. Kami sangat konsisten dalam hal melengkapi dokumen-dokumen ini, dan kami punya ada tim narasumber ahli yang sudah disiapkan oleh sekolah. Salah satunya itu Ibu Lupita dan Pak Ambros. Oke, baik. Nah, Bruder, untuk perpanjangan status sekolah ini berapa lama nih durasinya? Maksudnya berapa lama status ini dipegang oleh SMAK Syuradikara sesuai dengan aturan nih?
Ya, ini masa 4 tahun ya, 4 tahun harus diajukan kembali. Tahun 2023 kemarin kami ajukan dan baru dikeluarkan SK-nya tahun ini. Jadi itu menunggu waktu proses yang cukup lama. Jadi kita waktu pengajuan itu selama 4 tahun. Gitu Ibu Femi. Baik, jadi setelah 4 tahun bisa diperpanjang lagi dengan memenuhi kriteria atau syarat yang memang diharuskan ya. Oke, baik. Betul. Memenuhi dengan kriteria yang ditentukan oleh baik dari kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Oke. Nah kemudian Bruder, setelah mendapatkan perpanjangan status ini, apakah ada program baru yang mungkin dirancangkan dan akan dijalankan, ataukah memang fokus nih sama yang sudah berjalan selama ini, Bruder? Oh ya, kami punya satu terobosan baru dalam hal pengembangan terkait menjaga ekosistem bumi ini. Pertama di komunitas Suradikara kita punya Green Shoot yang sudah ada, tetapi sekarang ada kelompok baru namanya Green Generation. Ya, Green Generation yang berkonsentrasi dengan lingkungan hidup. Dan ini anak-anak sendiri yang punya kesadaran itu. Kami punya anak dan 2 anak yang konsen itu Eci dengan Kanda. Itu mereka ikut pelatihan di Bandung. Setelah itu mereka kembali ke sekolah dan mereka membentuk komunitas Green Generation yang konsen dengan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penjagaan terhadap ibu bumi ini. Lalu kemudian ada gerakan Sayang Bumi, 5 menit Sayang Bumi. Dari setiap hari kami Bapak Ibu guru pegawai semua dengan anak-anak sebelum pulang sekolah kami ada 5 menit gerakan merawat ibu bumi. Jadi itu dilakukan setiap hari sebelum pulang sekolah. Mereka memilih sampah dan juga membersihkan lingkungan di sekolah. Dan juga ada gerakan-gerakan itu dipraktikkan di rumah. Lalu kemudian ada gerakan untuk penanaman pohon di daerah-daerah yang statusnya kering dan juga mengedukasi kegiatan-kegiatan sosial lewat pembelajaran di kelas. Masing-masing mapel ditugaskan kepada anak-anak untuk membersihkan lingkungan seperti di pantai atau dimanapun mereka tinggal. Ini satu gerakan-gerakan edukatif dalam hal menyadarkan siswa-siswi atau masyarakat untuk merawat ibu bumi ini, menjaga lingkungan hidup kita ini. Lalu kemudian kami punya kerjasama dengan berbagai elemen LSM dalam hal penguatan penyadaran terhadap lingkungan hidup ini. Itu program-program yang kami rancang untuk proses edukasi terhadap pencintaan, perawatan dan perlindungan terhadap alam lingkungan kita, Ibu Femi. Baik, gerakan-gerakan baik yang terus memotivasi nih Bruder ya, bukan saja untuk siswa-siswi tapi juga untuk masyarakat umum yang peduli dan cinta dan mau merawat lingkungan ya untuk keberlangsungan hidup di kemudian hari. Nah kemudian Bruder, ini saya juga dapat informasi nih bahwa Bruder Chris dan tim guru narasumber ahli sekolah Adiwiyata, Ibu Lupita dan Pak Ambros dari SMA Suradikara diikut sertakan juga nih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND untuk membina dan mendampingi 1 sekolah calon Adiwiyata tingkat nasional dan 4 sekolah calon Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, ini gambarannya seperti apa, Bruder? Iya, kami sebagai sekolah sebagai animasi Suradikara tentu kami punya kewajiban untuk mengedukasi dan juga mensosialisasi kegiatan terkait dengan perawatan dan pencintaan lingkungan hidup ini. Lalu Dinas Lingkungan Hidup mempercayakan Suradikara untuk menjadi narasumber utama, narasumber ahli untuk bisa terjun atau turun ke sekolah-sekolah yang akan diajukan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi konsen kami dalam hal mengedukasi dan juga menyiapkan dokumen-dokumen pendukung agar ketika diajukan nanti bisa diterima untuk beberapa sekolah. Lalu sesuai dengan kesepakatan dari Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, ada 1 di tingkat nasional yang akan dipersiapkan. Lalu
5 di tingkat provinsi. Untuk tingkat nasional, kita akan memilih sekolah SMP Maria Goretti, Margot ya. Lalu untuk provinsi ada 5 sekolah, SMA Kayos, lalu SMA Negeri 2 ND, lalu SMP Negeri 1 ND Selatan, lalu MIN ND, lalu terakhir SD Kaunekore 2 Santa Ursula. Nah ini 6 sekolah yang kita akan usung baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Oke, dan ini 6 sekolah ini berapa lama pembinaannya? Kemudian kenapa memilih 6 sekolah ini? Sedangkan kita tahu nih Bruder ya, ada banyak satuan pendidikan di Kabupaten ND. Ya, baik. Mengapa Dinas Lingkungan Hidup itu memilih sekolah ini dan karena melalui satu kajian dan juga ketika kami ke lapangan bahwa sekolah-sekolah ini memiliki kriteria. Pertama tentang ruang hijau ya. Jadi sekolah yang punya satu ruang hijau yang bagus, lalu kemudian punya spirit atau program-program yang mengarahkan kepada proses pemberdayaan siswa-siswi untuk mencintai lingkungan hidup ini. Jadi sekolah-sekolah ini yang punya ruang hijau yang bagus. Jadi syarat untuk sekolah adiwiyata itu pasti daya dukung sekolah yang memiliki ruang hijau yang cukup. Kalau kita seminisasi semua itu memang agak susah untuk kita jadikan sebagai sekolah adiwiyata untuk ajukan itu. Oke, berarti kalau bisa dibilang ini 6 sekolah menjadi pilot project ya dari sekolah SMAK Suradikara nih Bruder ya. Iya. Oke, kita berharap bahwa ini semua berjalan dengan baik dan lancar dan luar biasa sekali. SMA Katolik Suradikara menjadi sekolah model ya dan juga sekolah contoh nih untuk Adiwiyata Mandiri Nasional. Nanti Ibu Femi saya lanjutkan sedikit. Nanti sekolah-sekolah 6 sekolah ini nanti akan ke Suradikara untuk studi tiru. Hal-hal apa yang baik dan itu nanti mereka akan belajar di Suradikara. Jadi kami harus siap dan juga menjadi model untuk sekolah-sekolah tiru dan juga untuk semua sekolah, juga untuk masyarakat. Jadi sekolah Suradikara sangat terbuka, open untuk siapa saja datang untuk bisa berdiskusi, untuk bisa belajar tentang hal-hal baik untuk perawatan dan juga cinta lingkungan hidup ini. Baik, terima kasih Bruder untuk informasi dan juga waktunya ya berbagi di pagi ini menebarkan gerakan kebaikan ya dan kita berharap bisa memotivasi dan bisa menginspirasi semua yang mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu.